Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sanitary landfill. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnesia Miradika Rahmasari, NRP 055 dari D4 Teknik Pengolahan Limbah kelas 3B. Di sini saya membaginya menjadi 4 poin penting. Yang pertama yaitu definisi dari sanitary landfill itu sendiri, yang kedua yaitu persiapan lahan, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, dan yang keempat yaitu susunan dari sanitary landfill. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari landfill. Landfill merupakan suatu kegiatan penimbunan sampah padat pada tanah. Jika tanah memiliki muka air yang cukup dalam, tanah bisa digali dan sampah bisa ditimbun di dalamnya. Menurut Coba Nuklus tahun 1993, sanitary landfill merupakan sistem penimbunan sampah yang baik dan sehat, di mana sampah dibuang di tempatnya rendah yang digali untuk menampung sampah. Lalu, sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis, sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Ada definisi lain, yaitu sanitary landfill adalah metode pembuangan akhir sampah yang didesain dan dioperasikan dengan tujuan untuk meminimisasi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sanitary landfill ini dilakukan untuk mencegah timbulnya bau sampah dan menjadi tempat bersarangnya binatang. Pada setiap akhir proses operasional yang biasanya dilakukan per hari, yaitu dengan melakukan pemadatan timbunan sampah. Kemudian sampah ditutup dengan menggunakan tanah sebelum diletakkan lapisan sampah berikutnya. Nah, material yang paling baik untuk digunakan sebagai lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Sedangkan untuk tanah yang mengandung lempung tinggi secara umum tidak baik untuk digunakan sebagai material penutup. Selanjutnya yaitu persiapan lahan. Lokasi landfill atau TPA harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama yaitu ketersediaan lahan. Setidaknya lahan dapat beroperasi minimal 5 tahun, namun rentang minimal untuk waktu perencanaan adalah 10 tahun. Maka sekurang-kurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode desain. Yang kedua yaitu jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah yaitu sekitar 5-15 km. Yang ketiga yaitu batasan lokasi penimbunan mengacu pada daerah TPA yang akan direncanakan dalam 5 poin. Yang pertama yaitu dekat dengan jalan umum, sehingga untuk menuju tempat penimbunan sampah tidak perlu membuat jalan sendiri, atau bila harus membuat jalan sendiri tidak terlalu panjang, yaitu kurang lebih 5 km. Yang kedua yaitu jarak lokasi penimbunan sampah dengan sungai atau sumber badan air lainnya minimal 200 meter untuk mencegah pencemaran terhadap badan air. Yang ketiga yaitu jauh dari tempat pemukiman penduduk, yaitu 2 km dari pemukiman penduduk, sekitar 15 km dari laut, dan sekitar 200 meter dari saluran air. Yang keempat, adanya barrier area, yaitu berupa jalur hijau untuk mencegah pencemaran. Dan yang kelima yaitu lokasi TPA merupakan daerah bebas banjir. Persiapan lahan yang keempat yaitu kondisi tanah dan topografi. Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir atau final cover setelah pengoperasian keseluruhan. Persiapan yang kelima yaitu kondisi klimatologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Persiapan lahan yang keenam yaitu kondisi geohidrologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui permeabilitas tanah di lokasi TPA. Yang ketujuh yaitu hidrologi. Data ini digunakan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinan terjadinya banjir, serta besarnya intensitas hujan yang akan mempengaruhi debit lindi yang dihasilkan oleh sampah. Persiapan lahan yang ke-8 yang terakhir yaitu rencana penggunaan akhir. Rencana penggunaan akhir ini harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai, karena akan mempengaruhi desain dan rencana operasional selanjutnya.
Setiap sistem pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sistem sanitary landfill ini juga demikian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dari sistem sanitary landfill. Yang pertama yaitu biaya usaha dan investasi yang rendah. Yang kedua, dapat memasuki operasi dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu dapat menerima berbagai macam sampah. Yang keempat, gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi, sampah itu nantinya akan menghasilkan gas metan. Gas metan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Yang kelima yaitu dapat memperkecil hama dan mengurangi polusi. Polusi di sini yaitu terutama polusi udara karena sampah ada di dalam tanah. Selanjutnya yaitu kekurangan dari sanitary landfill. Yang pertama yaitu memerlukan lahan yang sangat luas, terlebih di daerah perkotaan yang cukup padat penduduk. Cukup sulit untuk menemukan lahan yang luas. Yang kedua yaitu sulit menentukan lokasi karena penolakan oleh penduduk. Yang ketiga yaitu dapat menjadi tempat sampah terbuka atau open dumping jika tidak dirancang dan diatur dengan baik. Yang keempat, produksi metana dari limbah dapat menyebabkan bahaya kebakaran atau resiko ledakan material apabila tidak diatur dengan baik. Nah, berikut adalah gambar dari susunan sistem sanitary landfill. Pada bawah sendiri atau di linear bawah yaitu terdapat tanah yang dipadatkan. Kemudian ada pengumpul lindi sekunder, pengumpul lindi primer. Di dalam pengumpul lindi sekunder dan primer terdapat media drainase yang terdiri dari pipa drainase. Kemudian yaitu ada media penyaring. Setelah itu baru ada sampah atau limbah yang dipadatkan, lalu ditutup dengan tanah pelindung di atasnya. Nah, ini juga bentuk dari sanitary landfill. Gambar A yaitu tanah bagian bawah, gambar B setelah diberi limbah atau sampah lalu dipadatkan, dan gambar C setelah ditutup. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan lapisan yang ada di sistem sanitary landfill. Lapisan terbawah yaitu tanah yang telah dipadatkan, kemudian dilapisi oleh plastik. Di sini plastik digunakan yaitu dengan tujuan untuk menghindari kontaminasi antara tanah dengan air. Di atas plastik ada sebuah pipa-pipa yang digunakan untuk menyalurkan air lindi. Lalu di atas pipa tersebut barulah ada sampah. Setelah itu sampah ditutup dengan tanah. Di TPA dengan sistem sanitary landfill tidak ada sampah yang dibiarkan terbuka. Jadi setiap harinya setelah pemadatan lalu sampah ditutup dengan tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.